Selamat datang di channel Light Story, channel yang mengulas singkat film-film seru. Di kesempatan kali ini, saya akan mengulas singkat film berjudul Monster vs Alien. Mari kita menyaksikannya. Film dimulai, terlihat sebuah planet berwarna kemerahan terpecah. Meteor berwarna hijau kebiruan terjatuh hingga ke bumi. Di sebuah pos terpencil di Antartika, mereka mendapat sinyal UFO yang akan jatuh ke bumi dengan membawa energi yang besar sekali. Dan setelah dihitung titik jatuhnya, yaitu di Modesto, California, mereka segera melaporkannya ke kantor pusat. Di sebuah kota Modesto, ada seorang wanita yang bernama Susan Murphy yang akan melangsungkan pernikahannya dengan kekasihnya yang bernama Derek, yang adalah seorang reporter televisi. Karena acara belum juga dimulai, Susan menunggu di gazebo seorang diri untuk melihat pemandangan. Tiba-tiba, ia mendengar ada suara gemuruh dan melihat di langit ada sebuah meteor yang jatuh. Ia pun kaget dan segera berlari menghindari. Namun, ia malah tertindih oleh meteor itu. Tapi anehnya, ia baik-baik saja, tanpa luka sedikit pun, hanya gaunnya sedikit kotor. Kemudian ibunya segera membawanya masuk ke dalam. Nah, acara akan dimulai, di mana para tamu undangan sudah pada menunggu. Demikian pula kekasihnya Derek. Tapi ketika Derek membuka kain tudungnya, ia terkaget melihat wajah Susan yang nampak bersinar kehijauan. Demikian juga tangannya. Dan kemudian badan Susan menjadi besar dan semakin membesar hingga menjadi raksasa. Rambutnya pun berubah menjadi putih. Semua orang yang hadir pun pada berlari ketakutan. Tubuh Susan menjadi membesar hingga merubuhkan bangunan itu. Melihat kekasihnya tertimpa reruntuhan bangunan, Susan pun segera menolongnya. Di luar, terlihat banyak pasukan khusus sudah pada berdatangan. Namun pasukan militer itu segera menangkapnya dan menembakkan obat bius ke kakinya yang membuatnya tak sadarkan diri. Ketika Susan terbangun, ia melihat pakaiannya sudah berubah. Kemudian ia dibawa ke dalam ruangan yang sangat besar sekali. Ternyata ia tidak sendirian. Di sana ia bertemu dengan makhluk-makhluk aneh yang lainnya. Yang pertama, Dokter Kecoa, seorang ilmuwan gila yang berevolusi menjadi kecoa. Hi there. Bob, makhluk agar-agar yang tidak memiliki otak. Wow, look at you. Missing Link, makhluk hibirida antara ikan dan kera. Ninja. Insectosaurus, sang serangga raksasa yang ukurannya sangat besar, melebihi Susan, yang membuat Susan sampai ketakutan. Susan yang mengira ini hanya mimpi dan hayalannya sendiri seakan tak percaya sampai ia bertemu dengan Jenderal Warren R. Monger. Get back in your cell. Oh no! You're a cyborg! I am not a cyborg. The name is General W.R. Monger. Kemudian Jenderal mengajaknya berjalan di area itu. Jenderal menjelaskan padanya bahwa tempat ini adalah fasilitas penjara rahasia untuk para monster. Kemudian, ia menempatkan Susan dalam ruangannya tersendiri dan juga memberi nama baru untuk Susan, yaitu Ginormica. The government has changed your name to Ginormica. Susan pun menjadi sangat sedih karena terkurung di dalam sana. Di planet lain, ada makhluk alien yang bernama Galaxar. Ia berhasil mendeteksi meteor yang berisi kuantonium yang jatuh itu ternyata ada di bumi. Ia pun segera mengirim robotnya pergi ke bumi. Sampailah robot alien raksasa itu di bumi. Presiden pun segera mengadakan acara penyambutan. Dan ia hendak berkomunikasi dengan alien itu dengan memainkan musik. Kemudian, Presiden menyampaikan salam perdamaian pada robot alien itu. Robot alien itu pun mengulurkan tangannya, hendak menyalaminya.
Ternyata robot alien itu malah mengepranknya. Lalu robot itu pun segera menyerangnya. Presiden yang berhasil selamat dari serangan robot itu segera memerintahkan untuk menyerang balik robot alien itu. Namun robot alien itu kebal terhadap senjata apapun yang mereka pakai untuk menyerangnya. Akhirnya presiden memilih untuk menarik semua pasukan mereka dan segera mengadakan rapat untuk membahas cara mengalahkan robot alien itu. Saking jengkelnya, presiden bahkan ingin menggunakan nuklir. Not only do I have an idea. Kemudian masuklah Jenderal Warren dan Jenderal mengusulkan untuk melawan alien itu menggunakan monster yang selama ini dia tawan. Jenderal lalu memperkenalkannya pada mereka. Insectosaurus, serangga raksasa yang berukuran 106 meter. Here we have the missing link. Missing Link, manusia ikan beku yang berumur 20.000 tahun. Handsome fellow is Dr. Cockroach, PhD. Dokter kecoa, seorang ilmuwan pintar yang berevolusi menjadi kecoa. We call this thing Bob. Bob, makhluk agar-agar yang tidak bisa dihancurkan. And our latest addition, Ginormica. Genormica, seluruh tubuh yang memancarkan energi murni yang memberinya kekuatan yang besar. Jenderal mengatakan ini adalah peluang terbaik untuk mengalahkan robot alien itu. Akhirnya, presiden pun menyetujuinya. Ide monster melawan alien. Susan yang sedang bercerita-cerita dengan teman-temannya dikejutkan dengan kedatangan Jenderal Warren. Jenderal lalu meminta mereka untuk melawan robot alien. Sebagai gantinya, presiden akan membebaskan mereka, lalu membawa mereka pergi dengan pesawatnya. Move out! Kemudian mereka turun dari pesawat yang mengantarkan mereka. Susan pun menjadi panik melihat kalau ternyata robot alien itu besar sekali, yang kemudian memindai mereka. I can't fight that thing. I can't even. I've never. Karena takut, Susan segera kabur melarikan diri ke kota. Welcome! We are here to destroy you! Robot alien itu segera berjalan mengejar Susan menuju ke kota. Susan mencoba bersembunyi di antara gedung-gedung tinggi di sana. Tapi robot alien itu berhasil menemukannya dan bersiap menyerangnya. Susan segera berlari melompati gedung untuk menghindarinya hingga ia terjatuh. Kemudian dengan memakai mobil untuk dijadikan sepatu roda, Susan kembali berlari menghindari kejaran robot alien itu. Hingga sampailah ia di jembatan yang dipenuhi oleh mobil warga yang akan pergi dari sana. Namun robot alien itu berhasil mengejarnya. Warga pun menjadi panik melihatnya hingga terjadi kecelakaan. To get off the bridge before. Susan yang mencoba menolong tiba-tiba diserang oleh robot alien itu yang berhasil mengejarnya lalu berusaha menangkapnya. Yang kemudian berusaha menelan Susan dengan gerigi tajam di mulutnya. Tiba-tiba Insectosaurus muncul dan menyerang mata robot itu dengan jaringnya. Kemudian Bob, Missing Link dan si dokter pun tiba di sana. Tiba-tiba robot itu mencengkeram Susan. Tapi ternyata Susan bisa menahan cengkeraman tangan robot itu yang membuat kawan-kawannya menjadi kaget. Ternyata Susan juga memiliki kekuatan super. Melihat itu, Link mencoba menghajar robot itu, namun ia terpental dan pingsan. Si dokter segera memanjat masuk ke dalam tubuh robot itu, lalu menyabotase kabel yang membuat robot itu menjadi error. Sementara Bob membantu orang-orang yang terjebak di jembatan itu. Setelah aman, Susan lalu melilit robot itu dengan tali baja penyangga jembatan itu. Lalu menariknya hingga jatuh menimpa jembatan yang membuat jembatan itu menjadi runtuh. Dan reruntuhannya menimpa robot itu hingga membuat kepalanya menjadi copot. Retrieval has failed. Galakstar yang memantau dari jauh kini telah tahu kalau kuantonium yang dicarinya itu ternyata ada di dalam tubuh Susan. Itulah sebabnya robot alien itu mengejar Susan. Galakstar pun memutuskan ia sendirilah yang akan datang ke bumi. Akhirnya Jenderal menepati janjinya, yaitu Susan boleh pulang mengunjungi keluarganya. Dan ia mengajak teman-temannya untuk menemui ayah dan ibunya. Susie Q!
today? No, Mom, I'm fine. Sesampainya di rumah, Susan yang tak melihat Derek di rumah, lalu pergi mencarinya ke stasiun TV tempatnya bekerja. Sementara itu, teman-temannya disuruh menunggu di rumah orang tuanya, yang ternyata membuat pesta untuk menyambut kedatangan Susan. Namun karena tingkah aneh mereka, membuat orang-orang yang ada di sana pada lari ketakutan. Just made it up. Oh my goodness. Oh, Derek. Susan menemui Derek di tempat kerjanya untuk melepas rindu dan memintanya bersama-sama mencari solusi untuk membuatnya kembali menjadi normal lagi. Namun bukannya membantu, Derek malah memutuskan hubungannya dengan Susan karena ia berpikir tidak mungkin menikah dengannya yang sebesar itu. Susan menjadi sangat sedih mendengarnya. I'm sorry. It's over. Kemudian Susan duduk merenungi nasibnya, lalu mendengar teman-temannya menceritakan kalau di pesta orang-orang masih ketakutan ketika melihat mereka karena mereka adalah monster. Tapi tiba-tiba Susan berubah pikiran dan meyakinkan teman-temannya kalau mereka telah berhasil mengalahkan robot alien. Itu hal yang luar biasa dan membuat diri mereka berguna. Amazing! Good point, Insecto. Oh, yeah. Susan! Tiba-tiba dari langit muncul pesawat alien yang mengeluarkan sinar yang menarik Susan untuk masuk ke dalamnya. Insectosaurus yang berusaha menyelamatkan Susan ditembak hingga terkapar. Insectosaurus! No! Di dalam pesawat itu, Susan yang telah sadar menjadi kaget pakaiannya sudah berubah. Susan kemudian dikurung dalam kurungan aliran listrik. You must be terrified. Galaksa lalu mendatanginya dan bilang kalau dia menculiknya untuk mengambil energi kuantonium yang ada di dalam tubuhnya. Zat paling kuat di alam semesta yang hendak ia gunakan untuk menyerang dan menguasai bumi. Susan yang mendengarnya menjadi marah. Ia lalu merobek aliran listrik itu dan menyerang Galaksar. Namun Galaksar segera menghindar dan melarikan diri. Dengan penuh kemarahan, Susan pun segera mengejarnya. Tapi Galaksar berhasil menjebak Susan hingga ia masuk ke dalam tabung. Tabung itu menyerap energi kuantonium yang ada dalam tubuh Susan hingga Susan kembali menjadi seukuran manusia normal lagi tanpa kekuatan super. Finally. Galaksar lalu dengan sombongnya menceritakan kalau ia akan menjadikan bumi menjadi planet Galaksar, di mana ia akan tinggal bersama kloning-kloningnya. Planet begins! Presiden yang sedang rapat sambil menonton berita di TV di mana Galaksar mengancam akan memusnahkan bumi dalam waktu 24 jam hingga membuat semua orang menjadi ketakutan. Missing Link yang sedih karena mengira Insectosaurus telah tiada mengusulkan untuk masuk dalam pesawat alien itu untuk menyelamatkan Susan. And we're gonna take that alien down. Dengan bantuan jenderal, mereka akan menyusup ke dalam pesawat alien itu. Jenderal pun memberikan hormat karena mereka rela mati untuk bumi. Dengan menaiki drone, para monster segera terbang menuju pesawat alien itu. Sementara jenderal mencoba untuk mengecoh perhatian pesawat alien itu. Namun pesawat alien itu berhasil menembak jatuh pesawatnya. Untungnya, jenderal berhasil mendarat dengan selamat di atas tubuh Insectosaurus yang mendadak bergerak. Bob, Missing Link, dan dokter yang berhasil masuk ke dalam pesawat alien itu melihat Galaksar sedang menciptakan pasukan kloningnya dan memerintahkan membawa Susan yang sudah tak berdaya ke ruangan tahanan. Dengan ide dari Bob, mereka segera menyamar menjadi salah satu pasukan kloning Galaksar. Lalu mereka mendekati kloningan Galaksar yang membawa Susan ke ruangan tahanan. Missing Link mencoba meyakinkan klon Galaksar kalau mereka saja yang membawa Susan ke sana. Prajurit klon itu pun menyerahkan Susan kepada mereka. Hingga mereka berempat bisa berjalan bersama di pesawat itu. Dokter Kecoa lalu menemukan ide untuk menghancurkan inti daya utama pesawat alien itu untuk menghentikan rencana Galaksar yang akan menyerang bumi. Tapi tanpa sengaja, dokter menembak salah satu klon Galaksar dengan pistol yang dipegangnya yang membuat samaran mereka terbongkar. All aliens, destroy all monsters! Melihat itu, Galaksar segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka. Mereka segera melawan pasukan kloning Galaksar dan mengalahkannya. Lalu dengan bantuan Bob, mereka naik ke atas, ke tempat inti daya pesawat itu berada. She. Warning.
Dokter Kecoa segera mengacaukan sistem komputer inti daya pesawat itu dengan kemampuan dance-nya hingga sistemnya menjadi error. Yang membuat pesawat itu akan meledak dalam waktu 6 menit lagi. Galaksar yang melihatnya menjadi kesal dan panik. Ia lalu segera memindahkan energi kuantonium itu dan bersiap melarikan diri. Susan dan teman-temannya juga segera melarikan diri dengan merebut motor drone milik pasukan cloningan Galaksar. Tapi motor mereka malah terbalik dan hanya Susan yang berhasil lolos melalui pintu itu. Sedangkan Missing, Bob, dan Dokter masih terjebak di dalam. Susan pun berusaha menolong teman-temannya. Namun mereka menyuruh Susan segera pergi dari sana dan kembali menjalani kehidupan yang normal. Susan yang berusaha menolong teman-temannya menemukan drone yang tadinya dipakai teman-temannya untuk masuk ke pesawat itu. Dengan menggunakan drone itu, Susan segera terbang keluar dan menerobos masuk ke tempat Galaksar berada. Susan segera mengejar Galaksar dan menghajarnya dan berhasil mengalahkannya, lalu merebut pistolnya. Dengan menodongkan pistol itu, ia memerintahkan Galaksar untuk membuka pintu agar teman-temannya bisa keluar. Tapi Galaksar tidak mau karena pesawat ini sudah diatur akan meledak. Namun Susan yang sebenarnya bisa kembali ke kehidupan normal lebih memilih menjatuhkan kuantonium ke arah dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya yang masih terjebak di dalam pesawat yang akan meledak itu. Susan yang telah kembali menjadi besar dan super lagi berhasil menyelamatkan Missing, Bob, dan Dokter dan membawa mereka menerobos keluar dan disambut oleh Jenderal yang menaiki tubuh Insectosaurus yang telah menjadi kupu-kupu. Dan pesawat alien itu pun meledak. Insectosaurus mendaratkan mereka di depan kerumunan warga. Ayah dan ibunya merasa terharu karena Susan telah menyelamatkan bumi dari invasi alien. Direk sang mantan pacar pun tiba dan memintanya untuk balikan dan ingin mewawancarainya secara eksklusif. Tapi Susan yang masih terluka bilang kalau ia tidak membutuhkan Direk lagi dalam hidupnya. Lalu ia pun membuangnya. Goodbye, Derek. Ia lebih senang menjadi Ginormika karena berguna untuk negaranya. Lalu Jenderal meminta bantuan mereka untuk pergi ke Paris karena ada monster raksasa yang sedang mengamuk. Susan bersama teman-temannya segera terbang menaiki tubuh Insectosaurus menuju Paris. Tapi sayangnya, film pun selesai. Film animasi yang lucu dan menggugah ya. Susan yang awalnya mengira kebahagiaannya dan tujuan hidupnya sudah berakhir akibat ketimpa meteor yang berubahnya menjadi aneh dan dianggap berbahaya hingga ia harus hidup di dalam fasilitas militer bersama para monster. Akhirnya bersama para monster, ia menemukan tujuan hidup yang lebih baik. Meskipun awalnya orang-orang salah mengerti dan takut melihat kehadiran mereka, namun mereka tetap melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang dari invasi makhluk alien yang ingin menghancurkan bumi. Jadi, bila kita mengalami kegagalan, janganlah kita cepat-cepat berputus asa. Tetaplah berharap dan tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini. Mungkin ada hal yang lebih baik yang telah menanti kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.